Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kita pada kali ini. Tetapi sebelum saya memulai pembelajaran kita pada kali ini, saya ingin memperkenalkan sekali lagi. Saya Rahmatullah Wijaya Suara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, tentunya nanti kita akan terus berkomunikasi silaturahmi melalui berbagai saluran komunikasi, baik nomor telepon dan melalui alamat email ataupun media sosial yang saya coba sampaikan pada kesempatan perkenalan kita kali ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini? Sebelumnya ini saya akan coba sampaikan sedikit overview pembelajaran kita pada kali ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman sudah berhasil membuat sebuah rancangan aktualisasi yang nantinya akan kita coba presentasikan untuk mendapat masukan dari mentor, penguji, dan coach sendiri. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu menyampaikan pada hari pelaksanaan seminar evaluasi, ada baiknya di sini nanti Bapak Ibu mempersiapkan segala hal yang dapat meningkatkan kinerja Bapak Ibu dan teman-teman untuk menyampaikan rancangan aktualisasi ini dengan baik sehingga nanti dapat mudah dipahami oleh mentor maupun penguji. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kita pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat hasil dari seminar rancangan aktualisasi sebelumnya. Nah, harapan saya dengan Bapak Ibu dan teman-teman nanti mengikuti pembelajaran melalui sebuah contoh yang saya coba sampaikan dari hasil seminar rancangan aktualisasi sebelumnya, Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa mengambil nilai-nilai baik yang nanti akan coba Bapak Ibu dan teman-teman terapkan pada saat seminar rancangan aktualisasi. Dengan demikian, saya berharap nanti hasilnya dapat terus selalu lebih baik dari sebelumnya, dan ini akan menjadi jalan bagi Bapak Ibu dan teman-teman untuk mendapat berbagai masukan yang berharga untuk perbaikan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat, sehingga nanti proses aktualisasi dan habituasi Bapak Ibu dan teman-teman di tempat kerja dapat berjalan dengan baik. Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam. meluangkan waktu dan kesempatannya untuk seminar pagi ini. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tingkat Jurusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, 12 dan tahun 15, itu ditempatkan sebagai dua sisi utama, yaitu sebagai penerima manfaat publik dan sebagai peserta didik. Jadi di sini persoalannya adalah bagaimana universitas mampu untuk merespon perubahan yang terjadi hari ini. Salah satunya yaitu karakter mahasiswa yang masuk hari ini itu adalah generasi Z, yang jumlahnya adalah 32% dari total populasi. Kemudian ada generation gap antara mahasiswa dan dosen. Di jurusan saya kebetulan masih ada 4 generasi. Ada generasi baby boomers, generasi X, generasi millennials, yaitu saya, dan mahasiswa hari ini adalah generasi Z. Jadi jurang generasinya sangat tinggi. Kemudian saksinya adalah bagaimana merespon perubahan untuk kemudian berikutnya pada bagian diskusi organisasi yang saya garis bawahi di sini adalah terkait visi misi dan tugas fungsi saya sebagai dosen. Selain itu saya juga diberi saya mentor sebagai koordinator bidang kemahasiswaan. Berikutnya adalah identifikasi isu. Saya mencoba menjaring 9 isu besar yang hari ini dihadapi oleh jurusan sosiologi sebagai tempat unit kerja saya, yang kemudian dari 9 isu besar ini saya analisis menggunakan SMART. Saya mendapatkan besar saja, yaitu minimnya pemahaman dan kesiapan mahasiswa baru dalam menjalankan aktivitas perkuliahan, kemudian penyempurnaan
file terkait digitalisasi pengarsipan, dan yang terakhir soal rangkaian webinar. Jadi dalam era pandemi ini semua kegiatan jurusan harus dilakukan di kegiatan webinar. Berdasarkan yang tertinggi dan menjadi prioritas isu saya adalah minimnya pemahaman dan kesiapan siswa baru dalam menjalankan aktivitas akademik kuliah. Isu ini dilandasi oleh fakta yang saya temukan, bahwa pada tahun 2018 ada 45% mahasiswa itu merasa salah mengambil jurusan. Pada tahun 2019 itu 87% mahasiswa memilih jurusan tidak sesuai dengan minatnya. Maka kemudian kampus dalam hal ini jurusan mahasiswa yang merasa dia bukan di tempatnya di sini. Jadi ini yang menjadi persoalan utama, ditambah kemudian adanya tuntutan kompetensi abad 21 yaitu 4C, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas yang harus mereka kuasai untuk menghadapi dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Sebenarnya isu ini juga sudah saya lakukan, tentu saja di bawah arahan dari mentor sekaligus ketua jurusan saya. Kami melakukan identifikasi atau semacam survei sederhana, yaitu kami juga melakukan hal yang sama. Dari di slide saya tampilkan bagaimana kami menemukan fakta bahwa banyak sekali mahasiswa baru itu merasa bahwa dia gagal mencapai cita-citanya, jurusan yang sekarang dia masuki itu bukan jurusan impiannya. Kemudian juga persoalan yang cukup mendasar kedua adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan teman, berinteraksi. Nah, ini menjadi semacam data pendukung dari data awal yang tadi saya sampaikan soal riset. Sebenarnya harapan saya adalah rancangan aktualisasi ini juga mampu nantinya untuk membuat punya satu tolak ukur untuk mencapai hasil riset tadi, bahwa kami bisa melakukannya secara ilmiah gitu untuk menjaring bagaimana kondisi psikologis mahasiswa baru ini. Maka kemudian saya mencoba untuk mengusik akar masalahnya, persoalannya ada di mana terkait minimnya pemahaman dan kesiapan mahasiswa baru ini. Dari fishbone diagram yang saya temukan, persoalannya ada pada pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi saya melihat bahwa penerimaan mahasiswa baru itu hanya dikelola oleh 2 program saja. Ada PKKMB untuk tingkat universitas dan ada KRIDA untuk tingkat universitas. Yang persoalannya adalah ketika 2 ini dilakukan, peserta itu ribuan. Jadi dalam satu kegiatan itu langsung, kalau tingkat universitas bisa sampai 3.000 untuk sekali pelaksanaan. Kalau tingkat fakultas itu bisa 1.500 untuk sekali pelaksanaan. Kemudian waktunya juga terbatas. Materi yang disampaikan pada pengenalan kehidupan kampus juga materi yang sifatnya informatif saja. Kemudian pada level fakultas lebih condong pada arah minat dan bakat, khususnya seni saja. Kemudian pengelolaan penerimaan mahasiswa baru juga tersentralisasi dan sangat birokratis. Jadi ini data yang pada sebelum ini benar-benar sebelum saya latsat pada 6, 7, 8 saya masih terlibat pada penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama. Dari yang bisa Bapak Ibu lihat dari pemaparan saya, ini surat resminya yang saya terima di jurusan. Jadi ada 3 hari penerimaan mahasiswa baru. Jurusan dari 3 hari, jurusan cuma dapat waktu 2 jam untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa baru. Jadi di sini sebagai user, sebagai pengguna, di mana mahasiswa ini akan berkuliah di jurusan, akan lulus dari jurusan, mereka akan hidup di jurusan selama 4 tahun. Sementara ketika penerimaan, jurusan punya waktu 2 jam untuk memberikan nilai-nilai apa saja yang harus mereka miliki selama menjalani perkuliahan di jurusan. Maka kemudian gagasan maaf ya Pak Sanca, suaranya timbul gitu. Ya maaf Bu. Udah jelas Bu? Ya sudah. Jelas. Ya. Untuk gagasan pemecahan isunya, saya mencoba melakukan gap analysis terkait minimnya pemahaman mahasiswa baru dan kesiapan menjalani aktivitas perkuliahan. Kondisinya tadi sudah padat pada identifikasi isu dan akar masalah, bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru ini terpusat, tersentralisasi, porsi jurusan menjadi sangat kecil, materi dan informasinya informatif saja, kemudian formatnya belum bisa mengakomodir kebutuhan 4C tadi.
Maka kemudian dampaknya adalah mahasiswa baru itu tidak punya kesiapan dalam menjalani aktivitas sebagai sivitas akademik, menjalani kehidupan akademik. Dan interaksi antara mahasiswa baru dengan jurusan itu menjadi sangat minim. Jadi sering ditemukan bahwa mahasiswa baru itu tidak tahu kalau mengurus surat kemana, yang pendiknya siapa, dosen ini namanya siapa, karena waktunya cuma 2 jam diberikan dari 3 hari. Kemudian kondisi ideal yang ingin dicapai adalah jurusan mempunyai ruang dan waktu untuk menyampaikan setidaknya perkenalan kalau mereka harus mengurus surat penelitian, mengurus surat izin, surat cuti, bermasalah dengan kuliah, mereka tahu harus mengurus mana, ke siapa, tendiknya yang mana. Kemudian format, dengan adanya pembuatan format PKKMB ini tingkat jurusan bisa menanamkan nilai-nilai ilmiah akademik yang dibutuhkan. Dalam hal ini sosiologi di unit kerja saya, bahwa teman-teman mahasiswa baru itu harus mengerti bahwa masyarakat adalah labor utama bagi mahasiswa sosiologi. Mereka akan langsung turun ke lapangan berhadapan dengan masyarakat. Maka dibutuhkan program ini untuk menanamkan nilai-nilai itu. Bagaimana skill dari melakukan riset-riset lapangan dan turun ke lapangan. Maka kemudian gagasannya adalah membuat program KKMB untuk tingkat jurusan. Berikutnya terkait milestone gagasan. Yang pertama pada masa aktualisasi adalah perancangan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Untuk jangka menengah ini akan dilaksanakan karena hari-hari ini kami memang sedang proses bahwa hari ini itu sedang PKKMB tingkat universitas. Jadi dalam waktu 15 sampai 30 hari ke depan itu akan di fakultas. Nah setelah itu baru kemudian bisa, kalau memang ini bisa selesai dan ini disetujui ini oleh mentor saya dan oleh coach, bahwa ini akan bisa segera dilaksanakan. Nah itu untuk jangka menengah. Untuk jangka panjang kami berharap sekali, mentor saya juga menyarankan kepada saya bahwa kalau bisa kita punya format ini, kita bisa bantu jurusan-jurusan lain yang kemudian juga kesulitan menghadapi persoalan yang sama. Dan harapannya sebenarnya tujuannya adalah ini, program ini bisa dijadikan kebijakan oleh fakultas untuk kemudian memberikan keleluasaan bagi jurusan, masing-masing jurusan mengelola mahasiswa baru. Karena sebagai end user, harusnya jurusan yang paling dekat dengan mahasiswa baru, bahkan sampai mereka lulus nanti. Berikutnya terkait dengan rancangan kegiatannya, maka pada tahapan pertama saya akan berkoordinasi dengan mentor terkait rancangan ini. Kemudian bagaimana nanti pada persoalan kalender akademik sesuai dengan jurusan dan segala macam. Pada tahapan berikutnya, bagaimana riset-riset awal ini akan saya lakukan. Sebenarnya kebutuhannya apa saja, materi yang dibutuhkan apa saja, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan jurusan. Setelah itu saya akan melakukan FGD dengan tim dosen terkait konten dan materi program, karena saya berada di prodi pendidikan sosiologi, Bu. Jadi dosennya terbagi 2, ada dosen pendidikan, ada dosen yang ilmu murni. Jadi di sini penting untuk melakukan FGD. Berikutnya adalah pada pembuatan draft konten dan materi program. Setelah itu saya akan melakukan evaluasi dan validasi kepada tim dosen lagi. Apakah di sini bisa mengakomodir konten-konten pendidikan, apakah sudah terakomodir konten-konten ilmu murninya sosiologi. Nah setelah itu baru pada tahapan finalisasi program. Berikutnya keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, saya menggarisbawahi saja beberapa hal yang paling utama. Saya temukan bahwa terkait ketika kerjasama, ketika kolaborasi dan koordinasi itu dilakukan oleh seluruh unsur dalam jurusan, di situ nilai-nilai dasarnya terpenuhi semua. Seperti pada tahapan FGD, pembuatan draft konten, evaluasi dan validasi, di situ semua unsur jurusan benar-benar terlibat, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menghasilkan program ini. Berikutnya soal dampak pada individu. Pada individu meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen sesuai dengan tugas dan fungsi. Kemudian ini membuat saya melatih saya untuk sensitif terhadap isu-isu kontemporer, bagaimana melakukan analisisnya dan segala macam. Kemudian juga mampu untuk berpikir sistematis. Ketika jurusan mengalami kendala, saya bisa lakukan apa? Saya bisa sumbangsi apa buat jurusan sebagai koordinator bidang kemahasiswaan dan juga sebagai dosen. Untuk unit kerja, jurusan memiliki ruang interaksi. Jurusan juga memiliki menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik pada mahasiswa. Jadi jurusan tidak hanya menerima saja, lalu meluluskan kemudian. Tidak ada tanggung jawab yang lebih dari situ. Kemudian berikutnya untuk organisasi, jelas bagi universitas, karena universitas baru mengeluarkan Renstra tahun 2024, salah satunya adalah arah kebijakannya meningkatkan kualitas
dan kuantitas pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, maka program ini, gagasan ini akan menyumbang dan memberi kontribusi pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Renstra Universitas. Terkait dengan visi misi, pada bagian visi, rancangan gagasan ini akan meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa, sehingga pada proses pembelajaran tidak lagi ditemukan kesulitan-kesulitan bagi mahasiswa maupun bagi dosen yang mengajar. Berikutnya kemudian pada bagian misi, ini pada poin kolaborasi sangat terasa di sini, bahwa kemudian ada kolaborasi dosen dengan mahasiswa terhadap penjalanan Tridharma perguruan tinggi. Pada bagian tujuan, maka jurusan sebenarnya, karena kami di pendidikan, Bu, kesulitan kami adalah mahasiswa kami lulusnya SPD, Bu. Jadi lulusnya jadi gelarnya SPD, sarjana pendidikan. Jadi mereka akan sulit nanti untuk bertempur di dunia kerja. Mereka akan kalah dengan anak-anak sosiologi yang ilmu murni. Maka kemudian jurusan sudah membuat kebijakan. Enggak, kita punya profil jurusan yang luas. Kita nggak cuma jadi guru. Maka kemudian rancangan gagasan aktualisasi diri ini bisa digunakan sebagai ruang untuk menanamkan pada mahasiswa baru bahwa kalau mereka kuliah di sosiologi, mereka nggak hanya jadi guru, mereka punya kompetisi lain yang bisa mereka bersaing di pasar dunia kerja nantinya. Terkait dengan kontribusi pada nilai-nilai organisasi, yang pertama soal kredibilitas, bahwa program ini dibuat dengan nilai-nilai akademik tentu saja pada level perancangannya. Pada kedua, transparansi. Transparansi ini penting menurut saya, karena hari ini saya menemukan beberapa bulan lalu saya menemukan bahwa mahasiswa itu bertanya soal dana kemahasiswaan. Nah ini yang jadi persoalan. Pengelolaan dana kan tidak sesederhana dibayangkan oleh mahasiswa. Universitas ngasih uang ke fakultas, fakultas ngasih uang ke jurusan, uangnya itu kan nggak pernah ada bentuknya. Dia harus lewat program cairnya. Nah transparansi ini membuat mahasiswa tahu bahwa uang mereka dikelola dengan baik. Mereka akan mendapatkan manfaatnya. Akuntabilitas juga bicara soal bagaimana menerapkan nilai-nilai akademik dan aturan birokrasi yang berlaku, kemudian bertanggung jawab dari habis Pak Sarja. Terakhir soal bagaimana bersikap adil pada seluruh mahasiswa dari seluruh jalur masuk. Ini terkait jadwal kegiatan saya, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama pada bagian pembuatan draft sekitar 10 sampai 13 hari. Terakhir pada tahapan finalisasi program. Kemudian berikutnya ini identifikasi kendala dan rencananya. Saya kira kendala utamanya di sini adalah COVID. Itu yang paling utama. Mungkin bisa diatasi dengan Zoom meeting atau grup WhatsApp. Dan juga terkait beban kerja nanti bisa saya koordinasikan dengan mentor juga. Bagaimana berkoordinasi dengan tim pengajar supaya tugas dan fungsi saya sebagai pengajar tidak tertinggal begitu, Bu. Dan terakhir, ya. Bukan soal angka, dia bekal dalam kehidupan. Jadi bukan soal statistik berapa lulus, berapa EPK, tapi mereka punya bekal apa untuk mengaruh kehidupan mereka setelah mereka lulus di sini. Saya kira itu saja pemaparan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya serahkan kembali pada Pak Rahmatullah. Ya, bagaimana Bapak Ibu semua dan teman-teman setelah mengikuti pembelajaran kita pada kali ini, saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman dapat semakin siap ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di seminar rancangan aktualisasi ini. Dengan demikian nanti hasilnya pun tentunya akan menjadi baik juga berkat masukan dari mentor maupun dari penguji. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pelatihan dasar CPNS ini hingga selesai.